Hikayat Sajan dan Ikan Toda. Pada suatu ketika, sebermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabur. Ia bertapa di antara salak laut dan salak Makassar. Di antara percikan buih, debu, rombak, angin, gelombang, dan badai topan, ia memohon kepada Sang Pencipta agar sebuah pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak lucu dan keturunannya. Kelak ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul di permukaan laut dan terbang menyerang tanpa bersangsut dari tempat duduk maupun membuka mata jauh. Mabrur menepi serangan mendadak itu. Ikan itu terpelinting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekelilingi karang, ribuan ikan yang mengepung memperlihatkan gigi mereka yang panjang seakan prajurit siap tempur pada sarangnya. Yang terakhir, ikan itu terpenting jatuh persis saat jatuh. Mabrur membuka mata. Hai ikan, apa maksud kamu mengganggu? Samadhiku. Aku, ikan toda, raja ikan toda yang menguasai perairan ini. Samadhimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datuk Mabrur. Aku takluk. Jadi itu rakyatmu? Iya, Datuk. Tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apa perintahmu. Baiklah. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas permata, dilayani ikan duyung dan gurita. Akan punya keinginan pribadi, tetapi untuk masa depan agak cucu nanti. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Baiklah, tetapi kita harus membuat perjanjian sejak sekarang. Kita harus saijan seiring sejalan. Setelah kita sampai ke anak cucu kita harus rakyat mufakat membantu bahu membantu. Setuju? Setuju, Datuk. Dan mendengar jawaban itu, Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskan tubuh Raja Ikan Toda dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut ajaib. Dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Toda itu mengerik. Kulitnya lucu kembali seperti semula, seakan tak pernah terluka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira, dengan lembut dan kasih sayang. Udah tuh Mabrur meninggalkan Raja Ikan Toda itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang mengepung karang kini berenang Melompat-lompat bersukaria sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir. Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah dataran dari dasar laut. Kian lama permukaan dataran itu kian tampak naik dan terus naik. Raja Ikan Toda telah memenuhi sampah tanahnya, tampak subur pulau kecil yang Mabrur batu. Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya pernah menjadi kenyataan. Tamat.